Beyond Time, bab 1021-1022. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Kita akan tahu harta atau rahasia apa yang dimiliki Feng Lintao setelah bertanya. Jika dia tidak memberitahu kita, kita bisa bertanya pada Lan Yao dan Yue Dong. Tanda Dao di mata kanan Suking berkedip saat dia menatap ke kejauhan dan berbicara dengan tenang. Erniu terkekeh, matanya dipenuhi antisipasi. Dia mempercepat laju bersama Suking dan tetap bersembunyi sambil terus melaju. Begitu saja, beberapa hari lagi berlalu. Selama beberapa hari ini, kultivator paruh baya yang telah menangkap Feng Lintao sangat berhati-hati. Dia terus mengubah arah dan waspada terhadap sekitarnya. Pada akhirnya, dia menyerahkan Feng Lintao kepada seorang lelaki tua biasa di sebuah kota kecil. Setelah itu, dia pergi sendirian. Wajah Yue Dong yang terjalin dalam benang takdirnya juga cepat menghilang, memungkinkan takdirnya kembali normal, tetapi dia akan kehilangan ingatan ini selamanya. Adapun lelaki tua itu, ia meninggalkan kota kecil itu ke arah lain seperti estafet dan melanjutkan perjalanan ke depan. Hal ini terjadi 5 kali dalam 6 bulan berikutnya. Setiap titik estafet dipenuhi oleh orang yang berbeda. Yang pertama akan pergi sementara yang kedua akan melanjutkan. Selain itu, ras mereka berbeda. Ada manusia dan bahkan orang-orang dari ras surga mistik bulan api. Mereka menggunakan metode ini untuk menghilangkan semua jejak. Hal ini menyebabkan para pengejar yang mungkin ada kehilangan karma. Namun, Dao kejam Erniu dari 5 banteng agung yang menelusuri asal-usul diciptakan di kehidupan sebelumnya untuk merencanakan makar terhadap para dewa. Dao itu bahkan dapat mengunci tubuh seorang penguasa dan levelnya sangat tinggi. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana orang-orang Yue Dong berubah, penguncian Erniu pada Feng Lintao tetap ada. Yue Dong tidak bisa memecahkannya. Selama proses ini, Suking dan Erniu akhirnya berhasil menyusul Feng Lintao. Mereka juga menyaksikan percakapan aneh tersebut. Tatapan Erniu sedikit berkedip sementara Suking menyipitkan matanya. King kecil, orang-orang itu, ada yang tidak beres. Tidak mungkin mereka semua mata-mata bulu iblis, kan? Erniu tiba-tiba berbicara. Dia tidak memiliki wewenang. Meskipun dia bisa merasakan benang takdir Feng Lintao dengan daunnya dalam menelusuri asal-usul, dia tidak bisa melihat takdir orang-orang yang emosinya dikendalikan oleh Yue Dong. Namun, hal itu sudah jelas di mata Suking. Tanda Dao di mata kanannya berkedip. Setelah menatap orang-orang itu, sedikit keseriusan muncul di wajahnya saat dia memahami alasannya. Kakak senior tertua, benang karma dan takdir orang-orang ini sedang menenun wajah Yue Dong. Ketika Erniu mendengar ini, matanya memancarkan kilatan aneh. Menenun benang takdir ke dalam sebuah wajah, ini jelas semacam teknik permainan boneka. Mungkinkah di antara Lan Yao dan Yue Dong adalah dalangnya? Suking mengingat kembali adegan di Gua Tikus Emas bersama Lan Yao dan Yue Dong kala itu dan tidak begitu yakin. Dia hanya ingat bahwa kebencian Lan Yao terhadap Feng Lintao sangat kuat. Setelah ikan memakan umpan, lihat apakah ada kemiripan nasib dengan Lan Yao. Saat Suking berbicara, dia melangkah maju di langit dan mengikuti kultivator yang telah menangkap Feng Lintao. Salju mulai turun dari langit. Bahkan, jika dilihat dari atas, tanah hitam itu tertutup salju putih. Semakin ke utara mereka pergi, semakin tebal salju dan esnya. Pada saat itu, orang yang menggendong Feng Lintao adalah seorang wanita cantik paruh baya. Orang ini jelas memiliki status tertentu di daerah sekitar, sehingga perjalanannya menjadi lebih mudah. Meskipun wilayah ini juga termasuk dalam surga mistik bulan api, letaknya sangat dekat dengan perbatasan Wanggu Utara. Wilayah kekuasaan ras langit mistik bulan api membentuk jalur panjang, dengan tepiannya terhubung ke utara dan membentang ke Liaoxuan di selatan. Oleh karena itu, tidak diperlukan teleportasi untuk menuju ke utara dari lokasi ini. Saat mereka bergerak maju, kecepatan wanita paruh baya itu semakin meningkat. Terlebih lagi, dia tampak memiliki target yang jelas, seolah-olah perjalanan memancing ini akan segera berakhir. Memang benar demikian. 3 hari kemudian, di sebuah gunung bersalju, wanita paruh baya itu berhenti.
Di puncak gunung, dia berlutut dan menundukkan kepala tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mata Feng Lintao terpejam rapat saat ia digendong seperti mayat. Pada saat itu, meskipun wanita paruh baya itu berlutut dan ia diletakkan di samping, ia masih tidak sadarkan diri. Suasana di sekitarnya relatif tenang. Hanya angin menderu yang bertiup dari cakrawala, mengaduk gelombang salju putih yang bercampur dengan salju baru yang berhembus dari langit. Lama kemudian, sesosok bayangan muncul di tengah angin dan salju. Itu adalah seorang wanita. Sosoknya yang anggun dibalut gaun panjang bertabur bintang. Dengan wajah lembut menyerupai bunga kembang sepatu, rambutnya yang halus dan hitam legam terurai seperti air, menjuntai di belakangnya dan berbaur dengan salju yang turun saat ia berjalan. Yang paling menarik perhatian adalah pinggangnya yang ramping, anggun seperti cabang pohon willow. Kakinya yang panjang dan hijau zamrud samar-samar terlihat di bawah gaunnya, menambah daya tariknya. Dia adalah Lan Yao. Sosok Lan Yao memiliki kelangsingan seorang gadis muda sekaligus daya tarik seorang wanita dewasa. Kombinasi ini memberinya pesona yang memikat dan menggugah jiwa. Terutama dengan sayap putih di punggungnya, Lan Yao memancarkan aura kemurnian, menambahkan sentuhan kesucian pada sosoknya yang ramping dan memikat. Pada saat itu, dia datang dari tengah angin dan salju, lalu berjalan ke gunung bersalju, berdiri di depan wanita paruh baya itu. "Salam, rekan Taois Lan. Aku tidak mengecewakanmu dan Nona Yue Dong. Aku telah membawa Feng Lintao sialan ini ke sini." Wanita paruh baya itu menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan hormat. Lan Yao mengangguk. Tatapannya tertuju pada Feng Lintao yang tak sadarkan diri di sampingnya, dan mata indahnya memancarkan kebencian yang tak tertandingi. Dia mengangkat tangannya yang selembut giok dan menunjuk ke bawah. Sesaat kemudian, tubuh Feng Lintao bergetar dan matanya perlahan terbuka, memperlihatkan kebingungan. Seolah-olah segala sesuatu di hadapannya adalah ilusi, seolah-olah dia baru saja bangun tidur. Namun, kenyataannya, dia sedang memikirkan berbagai hal tanpa henti, menganalisis satu metode demi metode untuk menghadapi situasi seperti itu. Kebingungan itu hanya tampak di permukaan. Namun, jelas sekali bahwa Lan Yao mengenalnya dengan sangat baik. Sebelum Feng Lintao sempat berbicara, dia sudah melambaikan tangannya yang seperti giok. Seketika, wajah Feng Lintao berubah dan dia tak kuasa menahan ratapan yang menyayat hati. Pembuluh darah di wajahnya menonjol dan tubuhnya gemetar hebat, seolah-olah jiwanya sedang dicabut. "Lan Yao, bangun. Apa kamu tidak menyadari bahwa kepribadianmu telah berubah sejak kita pertama kali bertemu? Selama aku dikejar olehmu dan Yue Dong, aku berulang kali mengingat kembali masa lalu. Aku menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Yue Dong. Lan Yao, kamu." Saat Feng Lintao meratap, dia berteriak, mencoba membangunkan Lan Yao. Namun, Lan Yao tidak terpengaruh. Dia masih terus mengambil jiwanya. Tak lama kemudian, keputusasaan terpancar di mata Feng Lintao. Bayangan yang tumpang tindih muncul di tubuhnya dan jiwanya seolah akan direnggut. Pada saat kritis ini, Feng Lintao menggunakan sisa kekuatannya untuk berteriak meminta bantuan. "Yang mulia, selamatkan saya. Yang mulia, saya menduga bahwa upaya pembunuhan terhadap umat manusia pasti telah disetujui secara diam-diam oleh Anda. Ada kemungkinan besar tujuan Anda adalah menggunakan saya untuk memancing. Yang mulia, Lan Yao dan Yue Dong sangat membenci saya. Selamatkan saya." Lan Yao mengangkat kepalanya dan menatap sekelilingnya. Langit seperti biasa, angin dan salju seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Melihat hal ini, keputusasaan di hati Feng Lintao semakin memuncak. Sebenarnya, dia tidak begitu yakin apakah permaisuri ada di sekitar, tetapi sekarang, setelah mengingat kembali perjalanannya, dia memiliki firasat samar bahwa dia mungkin telah digunakan sebagai umpan. Saat jiwanya terkoyak dan separuhnya diambil, Feng Lintao mengabaikan semua kewaspadaan. "Aku memiliki warisan leluhur suci Liao Xuan. Itu adalah warisan seorang kaisar agung. Dulu, leluhur suci Liao Xuanku hanya selangkah lagi menuju dewa musim panas. Yang mulia, warisan saya inilah yang menjadi sasaran Lan Yao dan Yue Dong. Saya bersedia mempersembahkannya kepada umat manusia. Warisan ini sangat bermanfaat bagi umat manusia. Namun, tidak ada perubahan di sekitarnya. Hanya angin dan salju yang semakin kencang." Dengan suara mendesing, jiwa Feng Lintao akhirnya diekstraksi oleh Lan Yao.
Saat jiwanya diambil, tubuh Feng Lintao berubah menjadi abu yang diterbangkan angin. Lan Yao, bangunlah. Kau berada di bawah kendali Yue Dong. Lan Yao, jiwa Feng Lintao bergetar. Saat ia dicengkeram oleh Lan Yao, ia mengeluarkan jeritan terakhirnya dalam keputusasaan. Namun, di tengah tangisan itu, dia diam-diam mempertaruhkan kelelahan jiwanya dan menggunakan seni rahasia untuk membentuk duri jiwa. Tiba-tiba benda itu meletus dan menusuk dahi Lan Yao. Nama lengkap dari jurus jiwa ini adalah teknik pengadukan jiwa Liao Xuan. Setelah diaktifkan, hal itu dapat menyebabkan jiwa target menjadi kacau dan kehilangan kendali. Oleh karena itu, pada saat itu juga, tubuh Lan Yao bergetar dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Genggamannya pada jiwa Feng Lintao sedikit mengendur. Dalam sekejap mata, jiwa Feng Lintao mundur. Sebenarnya, bagi Feng Lintao, memanggil manusia adalah hasil terbaik jika berhasil. Jika gagal, dia juga bisa mengubah tindakan ini menjadi pertunjukan perjuangan putus asa yang dialaminya. Dari situ, dia bisa melakukan serangan mendadak dengan tombak jiwanya. Pada saat itu, hal itu meletus secara tak terduga. Namun, begitu jiwa Feng Lintao melesat menjauh, mata Lan Yao memerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kosong ke kejauhan, mengucapkan kata-kata pertamanya sejak tiba. Kau sedang mencari kematian. Setelah mengatakan itu, penyesalan langsung muncul di hatinya. Ini karena sebelum dia tiba, dia telah menerima permintaan dari Yue Dong bahwa dia tidak boleh berkata apapun setelah dia muncul. Tidak terdengar suara apapun. Awalnya, dia pasti akan sepenuhnya patuh. Namun, serangan jiwa Feng Lintao tetap memberikan pengaruhnya, menyebabkan jiwanya bergetar dan benang-benang takdir menjadi kabur sesaat. 4 kata yang keluar dari mulutnya itu diucapkan pada saat ia sedang rileks. Saat ini dia sama sekali tidak peduli. Dia mengangkat tangannya dan ingin meraih Feng Lintao. Namun, pada saat ini, sebuah suara tenang bergema dari cakrawala. Akhirnya kau bicara. Kata-kata itu langsung menyebar ke segala arah, menyebabkan desiran angin dan salju di sini membentuk badai yang muncul begitu saja, seketika menyelimuti sosok Lan Yao. Ekspresi Lan Yao berubah. Segera setelah itu, dia melihat sosok yang familiar berjalan mendekat dari tengah badai. Ia mengenakan jubah panjang dan memiliki rambut panjang. Wajahnya yang sangat tampan membuat badai menjadi latar belakang. Dia adalah Su Qing. Saat melihat Su Qing, tindakan Lan Yao sangat tegas. Ia segera menutup matanya dan tubuhnya dengan cepat layu. Dalam sekejap, tubuhnya langsung berubah menjadi abu. Ini hanyalah klonnya. Pada saat itu, ketika klon tersebut menghancurkan diri sendiri, badai menerjang. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Namun, ekspresi Su Qing tetap tenang. Sebelumnya, ketika dia merasakan bahwa pihak lain tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah muncul, dia sudah merasa ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin, pihak lain telah memperoleh informasi tentang dirinya. Dia tahu bahwa dia tidak boleh mengeluarkan suara apapun. Oleh karena itu, dia tidak muncul. Barulah setelah Lan Yao mengucapkan 4 kata itu, dia pergi. Sekarang, meskipun pihak lain hanyalah klon dan kepercayaan dirinya telah sirna, bagi Su Qing, selama dia mendengar suaranya, tubuh aslinya tidak akan bisa bersembunyi. Su Qing mengangkat kepalanya dan kesadaran ilahinya menyebar bersamaan dengan otoritas ilahi dari suara. Dia mengikuti kata-kata pihak lain, meminjam angin, meminjam segala sesuatu, meminjam semua suara, dan memulai pencariannya. Di kejauhan, Feng Lintao, yang sedang melarikan diri dengan kecepatan penuh, mengalami perubahan drastis pada ekspresinya. Setelah itu, ia buru-buru menunjukkan ekspresi menjilat dan dengan cepat berbicara ke sisinya. Apakah rekan Taois Erniu ada di sampingku? Aku sudah menduga sejak awal bahwa kalian akan memancing, jadi aku bekerja sama dengan sekuat tenaga. Aku tidak ragu-ragu dan mati berkali-kali serta menggunakan semua trikku untuk membantu kalian menangkap ikan ini. Saat Feng Lintao berbicara, sosok Erniu keluar dari distorsi di kehampaan dan berdiri di depan Feng Lintao dengan senyum palsu. Sangat patuh. Ekspresi Su Qing tenang. Dia berdiri di tengah badai dan mengangkat tangan kanannya, dengan lembut meraih tempat di mana Lan Yao menghilang. Dia menggenggam kekosongan di sana, mengambil jejak dari tempat itu, dan mengumpulkan suara-suara yang pernah muncul dari daerah tersebut. Proses ini membutuhkan tingkat penguasaan yang lebih tinggi terhadap otoritas ilahi suara.
Meskipun otoritas ilahi Suking atas suara telah menyerap otoritas musisi matahari dan juga merebut otoritas penguasa wilayah terlarang suara roh, itu masih belum mencapai tingkat di mana dia dapat menjarah suara dari waktu. Namun, dia memiliki jam matahari. Dunia bergemuruh dan bayangan jam matahari muncul di tempat Lan Yao menghilang. Jam matahari berputar, membalikkan waktu di area kecil itu. Hal ini berlanjut hingga sosok Lan Yao muncul kembali dan satu-satunya hal yang dia katakan kembali bergema. Kau sedang mencari kematian. Saat keempat kata itu muncul lagi, Suking langsung meraihnya. Setelah itu, jam matahari menjadi buram dan semuanya kembali normal. Namun, dalam kesadaran ilahi Suking, kata-kata ini menjadi sebuah tanda. Dia mengutus mereka ke dalam kekuasaan ilahi. Pada saat itu, suara Feng Lintao dan deru angin terdengar di telinga Suking. Terdengar juga suara aneh kakak sulung, serta suara salju yang jatuh dari langit. Terdengar pula berbagai suara dari seluruh dataran bersalju ini, termasuk binatang buas yang bermutasi dan para kultivator. Semuanya muncul dalam kesadaran ilahi Suking pada saat ini. Setelah itu, dia menggunakan ciri khas suara ini dan otoritas suara tersebut untuk melakukan penyelidikan. Dia bertanya pada angin, dari mana suara ini bisa terdengar? Dia menanyakan segala hal, dari mana suara ini berasal? Dia bertanya kepada langit, dari mana langit menyimpan ingatan akan suara ini? Dia bertanya pada bumi, dari mana asal suara ini? Angin yang bertiup melintasi jarak yang luas mengungkapkan di mana suara itu dapat terdengar. Segala sesuatu yang tak terbatas memberitahu kemana suara itu telah merambat. Langit menunjukkan di mana kenangan tentangnya masih terselingering. Pada akhirnya, bumi dan salju menyampaikan jejaknya di utara. Pemandangan yang tak terhitung jumlahnya, suara yang tak terhitung jumlahnya, gunung dan sungai di dunia, angin dan salju melintas di benak Suking hingga ia menemukan sebuah gunung es. Suasana di sekitar gunung es itu berkabut dan terdapat sebuah gua di gunung tersebut. Lan Yao dan Yue Dong duduk bersila di sana. Hampir seketika saat Suking mengunci pandangannya pada Lan Yao, tubuhnya bergetar. Mata Yue Dong tiba-tiba terbuka dan ekspresinya berubah. Dia dengan cepat melakukan serangkaian segel tangan dan menunjuk. Seketika itu juga, gejolak emosi muncul di hati Suking, mengacaukan pikirannya, mengganggu ketenangannya, dan mengguncang pikirannya. Inderanya langsung hilang. Namun, itu sudah terlambat. Hal ini karena Suking bisa mendengar detak jantung Lan Yao dari adegan yang terkunci ini. Suara ini dipadukan dengan tanda yang ada sebelumnya. Itu sudah cukup, mereka ditemukan. Suking berbicara dengan tenang. Kemudian dia mengangkat tangan kanannya dan meraih Erniu. Erniu terkekeh dan melakukan hal yang sama, meraih jiwa Feng Lintao yang gemetar. Setelah itu, 2 orang dan 1 jiwa langsung lenyap. Mereka diselimuti oleh otoritas ilahi suara Suking dan menyatu ke dalam kehampaan, ke dalam semua suara. Dimanapun ada suara, disitulah titik distorsi mereka berada. Oleh karena itu, dalam sekejap, jiwa Suking, Erniu, dan Feng Lintao melintasi jarak tak terbatas dan muncul di perbatasan antara ras langit mistik bulan api dan Wanggu Utara. Badai salju di sana bahkan lebih hebat. Tanah tidak lagi tertutup gunung salju, melainkan puncak-puncak es. Kehendak dingin itu begitu tajam, seolah-olah bahkan nyawa pun akan disegel di sini. Di antara puncak-puncak es itu, salah satunya tiba-tiba runtuh dan hancur berkeping-keping. 2 sosok melesat keluar dengan ekspresi muram saat mereka melesat ke kejauhan. Mereka adalah Lan Yao dan Yue Dong. Di belakang mereka, di puncak es yang runtuh, Suking melangkah maju dan langsung menuju ke arah kedua wanita itu. Dia muncul dalam detak jantung Lan Yao dan mendarat di puncak es. Dia melihat Lan Yao dan Yue Dong. Lan Yao masih sama seperti biasanya, hanya saja terlihat lebih panik. Adapun Yue Dong, sosoknya menjadi semakin anggun di tengah angin dan salju. Sayap perak di punggungnya memantulkan salju. Kulitnya putih dan tanpa celah, seperti giok. Dengan jubah hitam bersulam emas di tubuhnya, dia tampak seperti peri dari sebuah lukisan, halus dan berkabut. Dengan alis yang bagaikan pegunungan di kejauhan, halus dan ramping, matanya jernih dan cerah. Namun, yang terpancar dari matanya yang berkaca-kaca bukanlah kilauan ketenangan, melainkan secercah kegelapan. Harus diakui bahwa penampilan kedua wanita itu sungguh cantik tak tertandingi. Jika mereka dilihat oleh seseorang yang bernafsu,
orang itu mungkin akan merasakan sensasi aneh hanya dengan sekali pandang. Namun, meskipun mereka cantik, menurut pemahaman Su Qing, kecantikan dan keburukan bukanlah hal yang penting. Di matanya, orang hanya bisa dibagi menjadi teman atau musuh. Kedua orang ini adalah musuh. Oleh karena itu, begitu dia muncul, Su Qing sama sekali tidak ragu. Seluruh tubuhnya bersinar dan matahari besar muncul di lautan kesadarannya. Seluruh dirinya seperti matahari, memancarkan cahaya dan panas tanpa henti yang menimbulkan tekanan mengerikan saat dia mendekati kedua wanita itu. Pada saat kritis ini, wajah Lan Yao pucat pasi, tetapi kilatan gelap di mata Yue Dong bahkan lebih menyilaukan. Dia melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangannya dan dengan cepat menunjuk ke arah Su Qing. Dengan isyarat ini, kemampuan Yue Dong akhirnya terungkap sepenuhnya kepada Su Qing. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Itu adalah teknik yang menggunakan emosi untuk mengubah nasib target. Sampai batas tertentu, ini sebenarnya merupakan jenis kekuasaan otoritas dan sangat istimewa. Pada saat itu, setelah amarahnya meledak dari Yue Dong, Su Qing adalah orang pertama yang merasakan dampaknya. Emosinya langsung bergejolak, seolah-olah ada tangan yang masuk ke dalam emosinya, mengejutkannya, menakutinya, membuatnya sedih, dan seketika membangkitkan keputusasaannya. Itu seperti gelombang besar yang ingin menenggelamkan segalanya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, di dalamnya terdapat kemarahan. Kemarahan ini seperti titik awal. Itu adalah kemarahan yang dirasakan bersama Yue Dong, yang berasal dari Yue Dong sendiri. Dengan memanfaatkan celah ini, ia ingin menerobos masuk ke dalam lautan kesadaran Su Qing. Begitu hal itu terjadi, dunia batin Su Qing akan dipenuhi dengan pikiran Yue Dong. Benang takdirnya juga akan menjalin wajah Yue Dong. Itu sama saja dengan menjadi parasit. Jika itu terjadi sebelum Su Qing melawan kejahatan sementara, pasti akan sulit baginya untuk menghadapi kemampuan Yue Dong. Dia harus menghadapinya dari berbagai aspek dan mencoba menetralkannya. Sangat sulit untuk menangkis metode Yue Dong. Selain itu, hal itu sangat sulit untuk dihadapi. Namun, sekarang kekuatan penghapus Su Qing menjadi musuh bebuyutan kemampuan Yue Dong. Pada saat berikutnya, mata kanan Su Qing tiba-tiba berkedip dengan kekuatan penghapus. Seolah-olah sebuah tangan besar tak terlihat telah berubah menjadi kekuatan hukum yang melampaui aturan dan hukum, menghapus segalanya. Hilangkan semua fluktuasi emosinya. Bersamaan dengan pulihnya tubuhnya secara instan, sepasang gunting kuno muncul di atas kepala Su Qing. Benda itu terbuat dari perunggu dan memancarkan aura primitif. Permukaannya berkarat, seolah-olah telah mengalami pembaptisan waktu. Sedangkan ujung guntingnya mengarah ke Yue Dong. Ia tanpa ampun menyerang Yue Dong. Suara retakan bergema di dataran es ini. Itu menembus emosi, takdir, dan semua benang yang ada. Seolah-olah hembusan angin menerpa, menyebabkan puncak-puncak es bergetar satu demi satu. Dia mematahkan mantra Yue Dong. Seluruh tubuh Yue Dong gemetar dan matanya memerah. Setelah mantranya patah, dia menderita dampak yang lebih buruk lagi. Organ dalamnya bergejolak dan dia memuntahkan seteguk darah. Ekspresinya muram saat dia meraih lengan Lan Yao dan mundur secepat mungkin. Saat dia mundur, tubuhnya bersinar dengan cahaya teleportasi, seolah-olah dia ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, di kehampaan di belakangnya, sosok Erniu diam-diam muncul dari persembunyian. Dia menjilat bibirnya dan tiba-tiba meledak. Letusan Erniu mengguncang angin dan salju ke segala arah, mengendalikan seluruh hawa dingin di sini. Pada saat itu, terdengar suara retakan dari langit. Ternyata langit membeku, bahkan kehampaan pun membeku. Seluruh tubuh Erniu bersinar dengan cahaya biru dan wajah-wajah jahat yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih muncul di matanya. Dadanya terbelah dan sebuah tangan kerangka biru terulur. Tangan itu memancarkan hawa dingin, keserakahan, dan kegilaan saat meraih Yue Dong dan Lan Yao. Su Qing juga berjalan mendekat pada saat itu. Keduanya akan saling melayangkan pukulan mematikan. Namun, pada saat itu, rune di dahi Yue Dong bersinar. Su Qing pernah melihat rune itu sebelumnya. Itu adalah tanda susunan Kaisar Agung yang ditampilkan Yue Dong ketika dia mencoba menyegel Feng Lintao saat itu. Jejak itu terlintas di tubuhnya dan berubah menjadi lapisan-lapisan fluktuasi yang dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya seperti air yang mengalir.
Hal itu juga menyebar dengan dia sebagai pusatnya, membentuk penghalang pelindung. Ia mencoba untuk memblokir perlawanan yang datang dari Su Qing dan Erniu. Suara gemuruh seketika mengguncang langit. Tatapan Erniu berkedip, tubuhnya mundur dengan cepat di bawah serangan balik, tetapi ia dengan paksa mengubah bentuknya dan bergegas kembali, terus membombardir formasi barisan tersebut. Su Qing menyipitkan matanya. Meskipun ia juga berhenti di tempatnya dan tubuhnya tampak tersapu oleh angin kencang, ia mundur beberapa langkah. Namun, pada saat berikutnya, sosoknya menghilang dan menyatu dengan suara, muncul di atas formasi Arai Yuedong. Matahari agung bersinar dan meredam cahaya. Suara yang memekakkan telinga menyebar ke segala arah. Formasi Arai Kaisar Agung itu bukanlah formasi biasa dan benar-benar memblokir semua serangan Su Qing dan Erniu. Namun, jelas bahwa formasi Arai ini tidak akan bertahan lama dan Yuedong, yang berada di dalamnya, juga tidak akan bertahan lama. Pada saat itu, seluruh tubuhnya gemetar hebat dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya yang semula cantik kini berubah menjadi menyeramkan. Meskipun formasi barisan ini merupakan pertahanannya, formasi ini juga telah menjadi sangkarnya. Menghadapi serangan Su Qing dan Erniu, orang bisa membayangkan bahwa saat formasi Arai menghilang, itu akan menjadi saat hidup dan matinya. Pada saat kritis ini, ekspresi Yuedong tampak buruk. Setelah tatapan dinginnya menyapu Su Qing dan Erniu, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan keras ke tanah. Dengan dorongan ini, gletser di luar formasi susunan tersebut hancur berkeping-keping. Satu demi satu sosok bergegas keluar dari bawah es yang retak. Sosok-sosok ini adalah para ahli dari ras-ras bawahan bulan api. Pada saat itu, mata mereka semua memancarkan kebencian dan kemarahan. Dalam benang takdir mereka, wajah Yuedong dapat terlihat. Mereka semua adalah boneka emosi Yuedong. Begitu mereka muncul, mereka tidak takut mati dan dengan gila-gilaan menyerbu ke arah Su Qing dan Erniu. Ini bukan perkelahian, melainkan penghancuran diri. Yuedong mengandalkan penghancuran diri boneka-boneka ini untuk mengulur waktu bagi mereka berdua. Pada saat yang sama, Yuedong duduk bersila dan mengendalikan Lan Yao untuk duduk berhadapan dengannya. Dia menekan tangannya di dahi Lan Yao, seolah-olah sedang mengeluarkan sesuatu. Seluruh tubuh Lan Yao gemetar dan ekspresinya dipenuhi rasa sakit. Namun, aura Yuedong meningkat, dan tanda-tanda Dao dengan cepat terbentuk di matanya. Adapun dunia luar, saat boneka-boneka itu bergegas keluar dan menghancurkan diri sendiri, suara gemuruh mengguncang dunia. Langit bergelombang dan tanah hancur lebih parah lagi. Udara dingin yang tak terhitung jumlahnya tersapu oleh badai, menyebabkan tempat ini menjadi kabur. Namun, meskipun ada banyak aksi bunuh diri dan kekuatan mereka tidak lemah, itu jelas tidak cukup untuk menghentikan Su Qing dan Erniu sepenuhnya. Hal ini terutama berlaku untuk Su Qing. Dampak dari penghancuran diri ini pada tubuhnya sangat kecil. Tubuhnya memancarkan cahaya dan panas di udara, mengabaikan segalanya saat ia melesat menuju formasi susunan tempat Yuedong berada lagi. Saat formasi susunan itu berfluktuasi dengan hebat, Yuedong, yang berada di dalam, menatap tajam ke arah Su Qing dan mengucapkan kata-kata pertamanya sejak pertempuran. Manusia tidak dapat hidup lama karena khayalan 6 pencuri hak cipta. Mata melihat salah, telinga mendengar salah, hidung mencium salah, mulut mengecap salah, tubuh bergerak salah, dan pikiran berpikir salah, pada akhirnya tidak mampu kembali ke esensi sejati. Inilah sumber dari 7 emosi dan 6 keinginan, oleh karena itu seni terlarang para abadi. Suara Yuedong rendah. Saat dia berbicara, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya 7 warna yang berubah menjadi badai 7 warna yang menyapu dunia. Hari ini, murid Yuedong akan menggunakan teknik ini untuk melucuti kedua orang ini dari 6 keinginan mereka, melepaskan mereka dari 7 emosi mereka, dan menjadikan mereka bonekaku. Lan Yao, putri dari garis keturunan Kaisar Agung, akan menanggung akibat karma dan takdir sendirian. Seni abadi, khayalan 6 pencuri. Yuedong tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia menggunakan ilmu terlarang untuk mengendalikan Su Qing dan Erniu di sini.